Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Winggaters. Apa kabar malam ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan dilindungi dari segala hal. Kembali lagi bersama saya di Lawana Wingate. Malam ini siapkan dirimu untuk sebuah kisah yang akan membawamu ke sisi lain dari realitas, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi kabur. Namun, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan, cerita yang akan saya sajikan ini hanyalah fiksi belaka, sebuah hiburan yang terinspirasi dari beragam kisah misteri. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah sebuah kebetulan. Tak perlu lama-lama lagi, ini dia ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak tidak jauh dari hutan alas Purwo, tersembunyi sebuah cerita lama yang selalu diwariskan dari mulut ke mulut. Cerita itu tentang sesuatu yang tidak semua orang berani membicarakannya dengan terang-terangan. Bahkan, sekadar menyebut namanya saja sering membuat bulu kuduk orang berdiri. Orang desa menyebutnya sebagai santet kelambu ireng. Konon, santet ini bukan sembarang ilmu hitam. Katanya, siapa saja yang berani melakukan ritual tersebut bisa mendapat kekayaan melimpah dalam waktu singkat. Harta, tanah, rumah, semuanya seakan datang begitu saja tanpa perlu kerja keras. Tapi tentu saja, semua itu ada harganya. Syaratnya berat dan mengerikan. Harus ada tumbal nyawa. Cerita tentang santet kelambu ireng ini selalu muncul setiap kali ada orang di desa yang tiba-tiba mendadak kaya. Orang-orang berbisik, saling tuduh, wong iku kok aiso sugih mendadak. Opo, ojo-ojo melu pesugihan. Santet kelambu ireng kae. Tidak ada yang berani menyebut keras-keras, karena diyakini semakin sering disebut, maka roh dari santet itu bisa datang menghampiri. Di desa itulah tinggal seorang pemuda bernama Bayu. Usianya baru menginjak 26 tahun. Hidupnya sederhana, dan setiap hari ia hanya bekerja serabutan. Kadang membantu orang di sawah, kadang jadi kuli angkut di pasar, kadang juga jadi tukang ojek seadanya. Penghasilannya tidak menentu, kadang cukup, seringkali kurang. Bayu dikenal sebagai anak yatim piatu. Orang tuanya sudah lama meninggal karena sakit. Ia hidup sendirian di rumah peninggalan keluarganya yang mulai reyot dimakan usia. Bayu sering merasa iri setiap kali melihat teman-temannya yang sudah sukses. Ada yang punya usaha dagang, ada yang kerja di kota, bahkan ada yang sudah bisa membeli motor. Sedangkan dirinya, jangankan beli motor, untuk sekadar makan sehari-hari pun sering bingung. Hutang di warung Pak Joko juga menumpuk. Setiap malam sebelum tidur, Bayu selalu berpikir, kapan aku aiso urip enak Gusti? Opo aku kudu terus ngene we? Suatu malam, Bayu duduk sendirian di beranda rumahnya. Malam itu bulan purnama. Cahayanya jatuh samar ke jalan desa yang sepi. Angin bertiup pelan, menimbulkan suara dedaunan bergesekan. Saat itulah ia mendengar suara aneh. Suara itu seperti bisikan, sangat pelan, seakan berasal dari arah telinganya sendiri Bayu. Yen kau pengen sugai, adalah Bayu tersentak. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tapi tidak ada siapa-siapa. Jalan desa kosong. Ia berdiri, menelan ludah, lalu masuk ke dalam rumah. Namun, malam itu, ia tidak bisa tidur. Bisikan itu masih terenjengjang di kepalanya. Keesokan harinya, Bayu pergi ke pasar. Di sana, ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang dikenal sebagai orang pintar desa. Namanya Mbah Sarwan. Orang-orang sering datang ke rumahnya untuk berobat, meminta doa, atau sekadar mencari petuah. Banyak juga yang bilang, Mbah Sarwan punya ilmu tinggi dan bisa melihat hal-hal gaib. Bayu awalnya ragu, tapi akhirnya ia memberanikan diri. Ia mendekat ke lapak Mbah Sarwan, pura-pura membeli jamu. Saat orang-orang sudah bubar, Bayu berbisik lirih, "Bah, niki kulo krungu cerita soal kelambu ireng. Nopo tenan wonten, Bah?" Mbah Sarwan menatap tajam. Wajahnya penuh keriput, matanya merah, seperti mata orang yang sudah lama tidak tidur. Ia tidak langsung menjawab, hanya tersenyum tipis. Lalu berkata pelan-lah, "Nek kau wis taken koyo, enggono tegi satimu. Wis kepenka, delan peteng." Bayu tersekat. Ia tidak mengerti maksud kata-kata itu. Mbah Sarwan melanjutkan, "Kelambu ireng kui dudu guyonan. Kui ilmu kuno
Ninggo wong sing kepengen sugih cepet. Nanging kabeh sing teka ana regane. Opo kowe wani bayar regane? Bayu menunduk. Di hatinya ada rasa takut sekaligus penasaran. Malam itu, setelah pulang dari pasar, pikirannya kacau. Kata-kata Mbah Sarwan terus terngiang-ngiang. Membayangkan hidup kaya raya, punya rumah bagus, motor, uang banyak, dan tidak lagi dihina sebagai orang miskin. Tapi ia juga takut. Apa benar harus ada tumbal nyawa? Hari-hari berikutnya, Bayu semakin sering bertemu dengan Mbah Sarwan. Awalnya hanya ngobrol biasa, lalu perlahan pembicaraan mereka makin dalam. Mbah Sarwan mulai menceritakan sedikit demi sedikit rahasia tentang santet kelambu ireng dulu. Kata Mbah Sarwan, santet itu dipakai oleh seorang dukun sakti di masa kerajaan. Dukun itu dikenal bengis, ilmunya hitam pekat, dan ia punya hubungan langsung dengan makhluk gaib penjaga alas Purwo. Kelambu hitam itu diyakini sebagai pintu penghubung antara dunia manusia dengan dunia jin penunggu hutan. Siapapun yang tidur di bawah kelambu itu sambil melakukan ritual tertentu akan didatangi sosok gaib perempuan. Sosok itulah yang menuntut perjanjian. Kowe ngerti Bayu? Kata Mbah Sarwan suatu malam ketika mereka berbincang. Kelambu ireng kue ora mong sekedar kain. Kue gerbang yen wis mlebu kono, awakmu ora aiso metu gampang. Opo kowe tetep kepengin? Bayu terdiam lama. Ada rasa takut, tapi ada juga rasa berani. Ia merasa seakan ada dorongan tak terlihat yang membuatnya semakin penasaran. Sejak malam itu, hidup Bayu tidak pernah sama lagi. Ia mulai mengalami hal-hal aneh. Suara langkah kaki di sekitar rumahnya, bayangan hitam melintas di pojokan ruangan, hingga mimpi bertemu dengan sosok wanita berambut panjang yang hanya menatap tanpa berkata apa-apa. Suatu malam, mimpi itu semakin jelas. Dalam tidurnya, Bayu melihat dirinya berada di tengah hutan. Di depannya ada kelambu hitam tergantung di antara dua pohon besar. Dari balik kelambu, muncul suara lembut, suara perempuan. Bayu, neko penjin, suji, nan elinga, kabeh, kudu ono tumbal. Bayu terbangun dengan keringat dingin. Nafasnya terengah-engah. Jantungnya berdetak kencang. Ia tidak tahu apakah itu hanya mimpi atau pertanda. Tapi semakin hari, rasa penasarannya semakin kuat. Ia mulai berpikir, mungkin inilah jalan yang sudah ditunjukkan kepadanya. Jalan cepat untuk keluar dari kemiskinan. Bayu tahu, ia sedang berdiri di persimpangan hidup. Satu sisi adalah kehidupan biasa yang penuh penderitaan. Sisi lain adalah jalan pintas menuju kekayaan dengan resiko yang dan entah kenapa, di dalam hatinya, suara itu semakin jelas. Bayu, iki dalanmu. Bayu semakin terhimpit dengan hidupnya. Hutang menumpuk. Kebutuhan sehari-hari tidak pernah cukup. Warung Pak Joko sudah enggan lagi memberikan utangan. Bahkan sesekali Bayu merasa malu setiap kali melewati warung itu. Karena tatapan orang-orang sudah berbeda. Ia tahu, mereka membicarakannya di belakang. Bayu kok saiki, koyone, tambah, enjol yuraib, hutan senang endi-endi. Begitu suara-suara yang sering ia dengar. Hati Bayu semakin sakit. Merasa dirinya semakin terpojok. Di tengah rasa putus asa itu, ia kembali mengingat obrolannya dengan Mbah Sarwan. Bayu merasa hanya orang tua itu yang bisa memberinya jalan keluar. Maka malam itu, ia memberanikan diri untuk mendatangi rumah Mbah Sarwan. Rumah itu terletak agak jauh dari pusat desa, di pinggiran sawah, dengan bangunan kayu tua yang sudah mulai rapuh. Lampu minyak kecil menggantung di teras rumahnya, menerangi halaman dengan cahaya redup. Saat Bayu mengetuk pintu, terdengar suara batuk berat dari dalam. Pintu berderit, dan muncullah sosok Mbah Sarwan. Wajahnya tampak semakin tua dari terakhir kali Bayu melihatnya. Keriputnya dalam, sorot matanya tajam menusuk. Ada kesan menyeramkan yang membuat Bayu ingin segera mundur, tapi kakinya seakan terkunci. Melebule, suara Mbah Sarwan berat, namun jelas. Bayu melangkah masuk. Pau Kemenyan langsung menyergap hidungnya. Di dalam rumah itu, suasana terasa pengap. Dinding-dindingnya penuh dengan kain hitam yang digantung. Ada juga beberapa pusaka lama, keris, dan kendi tua berdebu. Di sudut ruangan, terlihat sebuah meja kecil dengan sesaji, bunga melati, kembang 7 rupa, dan dupa yang masih mengepulkan asap tipis. Bayu duduk bersila di lantai, sementara Mbah Sarwan menatapnya lama. Tidak ada kata-kata keluar,
Hanya tatapan mata yang dalam, seolah menelanjangi isi hati Bayu, hingga akhirnya suara berat itu keluar lagi. "Kowe pancen kepengin ngerti dalane tuh?" Bayu menelan ludah. Ia mengangguk pelan. "Kau inggarti opo? Sing rap kau jalani iki opo kau ora wedi lep." Lanjut Basarwan. Dengan suara bergetar, Bayu menjawab, Aku mong pengen urip enak mbah. Aku wis kesel, terus dihina wong-wong. Nek pansano no delan, aku pengen nyoba." Mbah Sarwan tersenyum tipis. Senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia lalu mendekat, dan dengan suara berbisik ia berkata, "Kalau kamu berani, datanglah ke Alas Purwo, bawa kain hitam, minyak jenong, lan getih ayam cemani. Ingkono, kelembu, airing bakal, injen tani kalt." Bayu merasakan hawa dingin merayap ke seluruh tubuhnya. Kata-kata itu tidak hanya terdengar di telinga, tapi seakan langsung masuk ke dalam kepalanya. Ia ingin bertanya lebih jauh. Naman Malutnia terkunci. Malam itu, setelah pulang dari rumah Mbah Sarwan, hidup Bayu benar-benar berubah. Suasana rumahnya tidak lagi sama. Ketika ia mencoba tidur, telinganya selalu mendengar bisikan-bisikan aneh. Suara itu kadang berupa tawa lirih perempuan, kadang suara langkah kaki, kadang suara yang menobet-naibet namanya Bayu. Bayu, ia berusaha menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu tetap terdengar jelas, bahkan semakin dekat. Tidurnya tidak pernah tenang. Setiap malam, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia sering melihat dirinya berjalan di hutan gelap, dikelilingi kabut tebal. Di depan, selalu ada bayangan hitam menggantung seperti kain panjang. Semakin ia mendekat, semakin jelas bahwa itu adalah kelambu hitam. Dari balik kelambu itu, ada tangan pucat yang keluar, memanggil-manggilnya. Suara lirih terdengar, "Melebu, Bayu, melebu kono." Bayu sering terbangun dengan keringat dingin. Nafasnya terengah-engah, dadanya sesak. Ia merasa seperti benar-benar berada di dalam mimpi itu. Ketika bangun, ia mendapati tubuhnya penuh dengan lebam-lebam biru tanpa sebab. Pernah suatu malam, ketika ia menyalakan lampu, ia melihat bekas telapak tangan di dinding rumahnya. Seperti ada yang baru saja menempelkan tangan basah ke sana hari demi hari. Rasa takut bercampur dengan rasa penasaran. Bayu tahu ia tidak bisa mundur lagi. Semua tanda-tanda itu seolah mendorongnya untuk melanjutkan. Ia pun mulai mempersiapkan apa yang dikatakan Mbah Sarwan. Ia pergi ke pasar untuk membeli kain hitam. Penjual kain sempat bertanya, "Kain iki kok akeh tenan mas? Arep digawe opo?" Bayu hanya tersenyum hambar, tidak menjawab. Dari situ, ia menuju ke tempat orang yang menjual minyak jenang. Minyak itu jarang dipakai orang biasa, karena biasanya digunakan untuk keperluan ritual. Penjualnya sempat menatap curiga, tapi Bayu tetap membelinya dengan alasan untuk acara selametan. Yang paling sulit adalah mencari ayam cemani. Ayam berwarna hitam legam dari kepala sampai kaki itu terkenal langka dan sering dipakai untuk ritual. Bayu akhirnya mendapatkan seekor dari seorang peternak di desa sebelah. Harga ayam itu mahal, tapi Bayu rela menjual barang-barang kecil yang masih dimilikinya. Sejak semua perlengkapan terkumpul, mimpi buruk Bayu semakin menjadi-jadi. Malam itu, ia bermimpi lagi. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Ia melihat dirinya sudah berada tepat di depan kelambu hitam yang menggantung di hutan. Suara lirih perempuan terdengar begitu dekat, bahkan seakan berbisik langsung ke telinganya. "Bayu, nek kau pengen suji, waktune wis cedak, tekana kono, lan kabeh bakal berubah." Bayu terbangun dengan tubuh gemetar. Ia merasa seakan ada sesuatu yang benar-benar menunggunya di hutan. Tidak ada lagi keraguan. Ia tahu waktunya hampir tiba. Namun sejak saat itu, keadaan rumah Bayu makin menyeramkan. Malam-malam ia sering mendengar suara orang berjalan di atap, meski ketika diperiksa tidak ada siapa-siapa. Pernah juga ia melihat bayangan hitam melintas di depan cermin, padahal ia sedang sendirian. Di sebuah malam yang lain, saat ia duduk di depan rumah, angin kencang tiba-tiba bertiup, daun-daun beterbangan, dan dari arah jalan desa terdengar suara gamelan lirih. Suara itu semakin lama semakin jelas, lalu tiba-tiba hilang begitu saja. Bayu merinding. Ia tahu, ini semua pertanda. Ia sempat ragu, hatanya bimbang.
Apakah ia benar-benar harus melanjutkan? Tapi suara itu selalu datang kembali, membisikkan kalimat yang sama berulang-ulang. Bayu, ojo wedi, iki sugih, urip enak, kabeh bakal ana nang tanganmu. Malam-malam Bayu semakin dipenuhi dengan gangguan gaib. Ia tidak lagi bisa membedakan mana mimpi dan mana kenyataan. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, namun di matanya ada api kecil. Sebuah tekad yang semakin kuat. Ia sadar tidak ada lagi jalan untuk kembali. Semua bisikan, mimpi, dan tanda yang muncul hanyalah satu. Ia harus datang ke Alas Purwo. Di sanalah jawabannya. Di sanalah kelambu hitam menunggu. Malam itu akhirnya tiba. Malam Jumat Kliwon. Malam yang sejak lama dipercaya masyarakat Jawa sebagai waktu di mana dunia gaib dan dunia manusia saling bersinggungan. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit mendung, meskipun bulan purnama sempat muncul sesaat di balik awan tebal. Bayu menatap jalan setapak yang menuju ke hutan Alas Purwo dengan langkah berat, tapi hatinya sudah bulat. Di pundaknya ia membawa kain hitam yang dilipat rapi. Di tangannya ia menggenggam botol kecil berisi minyak jenang, dan dalam karung lusuh tergantung seekor ayam cemani yang berkokok lirih seolah sudah tahu nasibnya. Hutan itu sunyi. Hanya suara jangkrik dan burung malam yang terdengar bersaut-sautan. Bayu melangkah semakin dalam, mengikuti jalan setapak yang mulai dipenuhi akar-akar pohon basah. Pepohonan menjulang tinggi menutup cahaya bulan, membuat suasana semakin pekat. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan bau kemenyan samar yang entah dari mana asalnya. Setiap kali ia menoleh ke belakang, Bayu merasa seperti ada yang mengikutinya. Tapi ketika ia berhenti, suara langkah itu pun ikut berhenti. Keringat dingin membasahi keningnya. Di dadanya, jantung berdegup keras tak terkendali. Ia berusaha mengingat kata-kata Mbah Sarwan yen to wedi, aja nganti gemeter. Sing penting manut we karo tata karane. Kalimat itu terus ia ulang dalam hati, mencoba menenangkan diri. Berjalan hampir setengah jam, Bayu sampai di sebuah tanah lapang. Lapangan itu dikelilingi pepohonan besar yang akar-akarnya menjalar ke mana-mana seperti ular. Di tengah-tengah lapangan itulah, ia melihat sesuatu yang membuatnya menahan napas. Sebuah kelambu hitam tergantung di antara dua pohon besar. Kelambu itu begitu pekat, seolah menyerap cahaya di sekitarnya. Angin kencang berhembus, dedaunan bergoyang, ranting-ranting patah. Tapi anehnya kelambu itu tidak bergerak sedikit pun. Bayu berdiri terpaku cukup lama, tubuhnya kaku. Rasa takut merayapi sekujur tubuhnya. Tapi bisikan yang selama ini ia dengar kembali muncul di telinganya. Melebu. Bayu, iki dalanmu, sugih wis nganteni. Bayu menutup mata, menarik napas dalam, lalu mulai menyiapkan ritual. Ia mengeluarkan ayam cemani dari karung. Ayam itu berontak keras, berkokok melengking. Suaranya menggema di tengah hutan, membuat bulu kuduk Bayu berdiri. Dengan tangan gemetar, ia mengikat kaki ayam itu di sebuah batu besar. Kemudian, ia mengambil pisau kecil yang sudah dipersiapkan. Tangannya goyah, tapi ia memaksa. Dengan satu gerakan cepat, ia menggorok leher ayam itu. Darah segar mengalir deras, mengotori tanah. Sambil meneteskan darah itu ke dalam mangkuk kecil, Bayu mengingat mantra yang diajarkan oleh Mbah Sarwan. Mantra itu terdengar aneh, campuran bahasa Jawa kuno dan kata kota yang bahkan tidak dimengerti Bayu. Dengan suara pelan tapi mantap, ia mengucapkannya berulang kali. Saka jagat peteng, saka kelambu iren, kaula nyun kawelasan, kaula nyun bandalan rajat, kaula nyun pangayoman. Semakin lama ia membaca mantra, suasana sekitar semakin mencekam. Angin berhenti bertiup, suara jangkrik dan burung malam lenyap seketika. Hutan yang tadinya riuh menjadi sunyi mencekam. Hanya ada suara detak jantung Bayu yang terdengar begitu keras di telinganya. Setelah darah ayam terkumpul cukup, ia meneteskan beberapa tetes minyak jenang ke atasnya. Aroma tajam segera tercium, membuat kepala Bayu sedikit pusing. Ia kemudian menuangkan sisa darah itu ke tanah, tepat di depan kelambu hitam. Tanah langsung menyerap cairan itu, tapi anehnya warna merahnya tetap terlihat jelas. Tidak hilang Bayu melanjutkan ritual dengan membuka kain hitam yang ia bawa. Ia membentangkannya, lalu membungkus tubuhnya dengan kain itu, seolah-olah ia menyelimuti dirinya sendiri. Tubuhnya gemetar, keringat bercucuran,
Tapi ia tahu ia tidak bisa berhenti di tengah jalan. Dengan langkah berat, ia mendekati kelambu hitam itu. Begitu ia menyentuh kelambu, hawa dingin langsung menyergap tubuhnya. Dingin itu bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk tulang, membuat sendi-sendi tubuhnya kaku. Bayu menggigil, tapi ia memaksa masuk. Ia menutup tubuhnya dengan kelambu hitam itu, hingga pandangannya gelap total. Dalam kegelapan itu, ia masih bisa mendengar suara desiran angin. Tapi perlahan, suara itu berganti dengan sesuatu yang lain. Ada suara lirih perempuan menangis, pelan, seperti berasal dari kejauhan. Bayu memejamkan mata, berusaha menenangkan diri, tapi suara itu semakin dekat, semakin jelas Bayu. Ia terkejut, jelas sekali suara itu menyebut namanya. Suara perempuan, lembut, tapi penuh tekanan. Bayu membuka mata, tapi yang ia lihat hanya kegelapan pekat. Lalu, dari kegelapan itu, muncul sosok samar. Perlahan-lahan bentuknya semakin jelas. Seorang wanita berambut panjang, wajahnya pucat, matanya merah menyala. Pakaian yang ia kenakan lusuh, seperti kain putih yang sudah kotor berlumuran tanah. Wanita itu menatap Bayu lama sekali, tanpa berkedip. Bayu tidak bisa bergerak, tubuhnya terkunci, lidahnya kelu, tidak mampu bersuara. Lalu wanita itu mendekat, sangat dekat, hingga Bayu bisa merasakan nafas dinginnya di wajahnya. Dengan suara berbisik, wanita itu berkata, "Kau panjen suci, nanging kudu ana tumbal." Bayu ingin menjerit, tapi mulutnya tidak bisa terbuka. Ia hanya bisa menatap mata merah itu yang seperti membakar jiwanya. Wanita itu mengulurkan tangan pucatnya, dan tiba-tiba di tangan Bayu muncul luka gores. Darah menetes keluar tanpa ia sadari. Wanita itu tersenyum tipis, meneteskan darah itu ke tanah, lalu berkata, "Iki wis dadi pratondo, saiki kowe wis mlebu perjanjian." Bayu merasa tubuhnya semakin berat, seperti ditarik ke dalam tanah. Suara-suara aneh mulai terdengar dari segala arah. Tawa cekikikan, suara gamelan lirih, dan jeritan-jeritan yang tidak jelas asalnya. Kepalanya pusing, matanya berkunang-kunang. Saat ia hampir pingsan, tiba-tiba kelambu itu terbuka, dan ia mendapati dirinya kembali berdiri di tanah lapang. Kelambu hitam masih tergantung di antara dua pohon besar, tapi sosok wanita itu sudah tidak ada. Hanya bau anyir darah yang menyengat. Hidungnya Bayu terenggengga, tubuhnya gemetar, keringat bercucuran. Ia tidak tahu apa yang barusan terjadi, tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu sesuatu sudah berubah. Ia sudah melangkah ke dalam perjanjian yang tidak bisa ia batalkan. Begitu kelambu hitam menutupi tubuhnya, suasana berubah drastis. Bayu merasa seolah dunia di sekelilingnya lenyap. Udara yang tadinya dingin, kini semakin menusuk, seperti berada di dalam gua gelap penuh hawa kematian. Suara jangkrik yang tadi sempat hilang, kini berganti dengan suara lirih tangisan. Tangisan itu samar di awal, tapi lama-lama semakin jelas, semakin dekat, hingga telinga Bayu bergetar karenanya. Bayu menutup matanya, berharap suara itu hanya imajinasinya. Namun tangisan itu berubah menjadi isakan panjang. Lalu terdengar suara perempuan yang pelan, serak, tapi jelas menyebut namanya. Bayu. Tubuh Bayu merinding, bulunya berdiri semua, napasnya tersengal. Ia membuka mata, dan dari kegelapan kelambu muncul sesosok bayangan. Perlahan-lahan sosok itu semakin jelas. Seorang wanita berambut panjang menjuntai hingga tanah. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Matanya merah menyala seolah menyimpan api. Bibirnya hitam membiru, kulit tangannya penuh luka-luka. Bayu ingin lari, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Mulutnya terkunci rapat lidonea kelu. Ia hanya bisa memandangi sosok itu yang semakin mendekat. Langkah demi langkah, semakin dekat, aroma busuk bercampur amis darah tercium menyengat. Wanita itu berhenti, tepat di depan Bayu. Matanya menatap lurus, menusuk dalam. Dengan suara lirih bergetar, ia berbisik, "Kowe pengen sugih." Tuh, kalimat itu sederhana, tapi membuat Bayu semakin ketakutan. Namun di balik rasa takut, ada sesuatu dalam dirinya yang tergoda. Bayu mengangguk pelan, meski tubuhnya gemetar. Hebat, wanita itu tersenyum samar, tapi senyumannya lebih menyeramkan daripada tatapan matanya. Perlahan ia mengangkat tangannya yang pucat, lalu mengusap wajah Bayu. Sentuhannya dingin, begitu dingin seperti es,
membuat Bayu menggigil. Kemudian, dengan suara lebih tegas, ia berkata, "Yen pancen kowe gelem, kudu ana tumbal, serahkan tumbal pertama." Bayu tercekat. Tumbal? Ia memang sudah mendengar dari Mbah Sarwan bahwa tidak ada pesugihan tanpa tumbal. Tapi mendengarnya langsung dari sosok gaib membuat nyalinya ciut. Ia ingin menolak, ingin berteriak, ingin lari dari kelambu itu, tapi suaranya hilang entah kemana. Wanita itu lalu menarik tangan Bayu. Aneh, tangan Bayu bergerak sendiri, meski ia merasa tidak punya kendali. Dari udara kosong, tiba-tiba muncul sebuah pisau berkarat di genggaman wanita itu. Pisau itu kemudian dipindahkan ke tangan Bayu. Iki pratanda perjanjian. Kowe kudu nanda tangani nganggo getihmu. Diu Bayu bergetar menatap pisau itu. Sadar. Tangannya bergerak menusukkan ujung pisau ke jari telunjuknya. Darah merah segar menetes, jatuh ke tanah. Wanita itu tersenyum lebar. Matanya semakin merah, lalu berkata, "Saka tetes getih iki, kowe wis mlebu perjanjian, ora anade." Bali. Tiba-tiba tanah di bawah kelambu bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak dari dalam bumi. Bayu melihat retakan kecil terbuka, dan dari celah itu muncul asap hitam pekat. Asap itu membentuk bayangan, menyerupai wajah-wajah manusia yang berteriak kesakitan, lalu menghilang kembali. Bayu gemetar hebat, napasnya sesak, tapi tubuhnya tetap tidak bisa bergerak. Wanita itu mendekatkan wajahnya ke telinga Bayu lalu berbisik, "Sabenting sugih, kudu menehi nyawa. Ora ana sing gratis, sing kapisan kudu wong sing cedak karo kowe." Bayu langsung teringat pada ibunya, pada adiknya, pada beberapa sahabatnya di desa. Hatinya berontak. Aku ora gelem ninda kakek iki." Namun yang keluar dari mulutnya hanyalah bisikan kecil, hampir tak terdengar. Wanita itu menatapnya lagi, lalu berkata dengan nada dingin, "Wis telat. Perjanjian wis kadadean, sing kudu kowe pikir saiki mengsiji, sapa sing arep dadi tumbal." Pertama, tiba-tiba kelambu itu bergetar hebat. Suara-suara aneh menggema di dalamnya. Suara gamelan yang diputar terbalik, jeritan-jeritan panjang, dan suara cekikikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Bayu menutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar jelas di kepalanya. Dalam sekejap, ia merasakan dunia seolah runtuh. Ia melihat bayangan rumahnya. Ibunya sedang duduk di teras. Adiknya sedang belajar. Sahabatnya tertawa. Lalu baik itu retak, berubah menjadi potongan-potongan wajah mereka yang menjerit. Bayu berteriak histeris, "Ajah, ojon dadeke wong-wong kui tumbal." Wanita itu tertawa kecil. Suara tawanya serak namun panjang, seperti menggema dari dasar bumi. "Iki wis pilihanmu Bayu, sugi utawa mati sengsara." Bayu jatuh berlutut, air matanya menetes. Ia merasa dirinya sudah terseret terlalu jauh, tapi di sela ketakutannya ada bisikan lain. Suara yang lebih halus, tapi menusuk hati. Suara itu bukan dari wanita di depannya, melainkan dari dalam pikirannya sendiri. Suara itu berkata, "Iki kesempatanmu. Yen kau gelem, kabeh utangmu bakal lunas. Wong-wong bakal ngajeni kowe. Ora ana ting waning remah ke kowe maneh." Bayu menggertakkan gigi. Jiwanya terombang-ambing antara godaan harta dan rasa takut kehilangan orang-orang yang ia sayangi. Namun tatapan mata merah wanita itu membuat pikirannya goyah. Dalam kondisi setengah sadar, ia mengangguk pelan. Wanita itu tersenyum puas. Ia lalu menarik tangan Bayu lagi, membuat darah dari jarinya menetes lebih banyak ke tanah. "Iki dadi tanda perjanjian. Ing wektu sing cendak, rejeki bakal teka. Nanging kudu kowe siapkan tumbal secepatnya. Yen ora, kowe diu sing bakal dadi korban." Sekejap kemudian, kelambu itu terangkat sendiri, melayang tinggi, lalu jatuh kembali ke tempat semula. Bayu terlempar keluar, tubuhnya terhempas keras ke tanah. Ia terengah-engah, wajahnya pucat, tubuhnya lemas. Kelambu itu kini tampak biasa lagi, tergantung di antara dua pohon besar. Tapi Bayu tahu, sesuatu di dalam dirinya sudah berubah. Ia duduk di tanah, mencoba mengatur napas. Di dalam hatinya, perasaan bercampur aduk, takut, menyesal, tapi juga penasaran dengan janji kekayaan yang dijanjikan. Bayu menatap tangannya yang masih berdarah. Luka kecil di jarinya terasa nyeri, tapi nyeri itu seperti mengingatkannya bahwa perjanjian sudah benar-benar terjadi. Di kejauhan,
Suara burung hantu terdengar nyaring. Angin berhembus membawa aroma busuk yang membuat perut Bayu mual. Ia bangkit perlahan, menatap sekali lagi ke arah kelambu hitam, lalu memalingkan wajah. Malam itu, ia berjalan pulang dengan langkah goyah, membawa rahasia yang akan mengubah seluruh hidupnya. Sejak malam perjanjian di Alas Purwo itu, kehidupan Bayu berubah drastis. Hanya butuh waktu beberapa minggu, ia sudah menjadi sosok yang berbeda dengan Bayu, yang dulu dikenal miskin, lusuh, dan penuh hutang. Sekarang ia mulai tampak rapi, bajunya bagus, wajahnya cerah, dan entah dari mana, ia memiliki modal untuk membuka usaha. Orang-orang desa terheran-heran. Bayu yang dulu selalu menunggak di warung Pak Joko, kini bisa membayar semua hutangnya sekaligus, bahkan memberi lebih. Di pasar, ia mulai berdagang hasil bumi dalam jumlah besar. Seakan punya jaringan luas yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Bahkan beberapa kali ia kedapatan membawa uang tebal dalam kantongnya. Dan ada rumor ia sudah membeli motor baru. Bayu kok iso mendadak sugih yo? Opo iso-isonya wong sing biyen kere saiki akeh duite? Begitu bisik-bisik warga setiap kali melihatnya. Lewat, Bayu hanya tersenyum setiap kali mendengar orang membicarakan dirinya. Dalam hatinya ia merasa puas. Inilah yang ia inginkan sejak lama. Dihormati, tidak lagi diremehkan, dan dipandang sebagai orang sukses. Namun, di balik semua itu, ada bayangan gelap yang selalu menghantuinya. Malam pertama setelah kekayaannya mulai tampak, Bayu bermimpi. Ia melihat sosok wanita berambut panjang itu lagi. Wajahnya tetap pucat dengan mata merah menyala. Tapi kali ini ia tidak hanya menatap, melainkan tersenyum lebar, menampakkan giginya yang hitam keropos. Dalam mimpi itu, ia berkata lirih, "Wis wayahe tumbal kapisan, kau oho lolebot." Bayu terbangun dengan keringat dingin. Dadanya naik turun, napasnya berat. Ia mencoba menepis mimpi itu, menganggapnya hanya bunga tidur. Namun, hari berikutnya, kabar buruk datang. Seorang sahabat dekatnya, Wawan, tiba-tiba sakit keras. Padahal sehari sebelumnya, Wawan masih sehat-sehat saja. Masih bercanda di pos ronda bersama teman-teman. Kini tubuhnya terbaring lemah, kulitnya pucat, dan matanya cekung. Dokter desa tidak bisa memastikan apa penyakitnya, hanya disebut penyakit aneh yang tidak ada penjelasannya. Bayu merasakan sesuatu menusuk dadanya. Ia teringat kata-kata wanita dalam kelambu, "Sing kapisan kudu wong sing cedak karo kowe." Beberapa hari kemudian, Wawan meninggal. Warga desa berduka, keluarga menangis meraung. Bayu ikut melayat, duduk di antara warga lain, dengan wajah pura-pura sedih. Namun di dalam hatinya, ada rasa bersalah yang luar biasa. Ia tahu, ini bukan kabet. Ini adalah tumbal pertama dari perjanjian yang ia buat. Setelah pemakaman, Bayu duduk sendirian di kamarnya. Malam itu suasana sunyi, hanya suara angin, dan sesekali anjing menggonggong. Ia menatap uang yang berserakan di atas meja, hasil keuntungan dagangnya yang berlipat-lipat. Tangannya gemetar. Ikiri gain suga nyawa kancaku diu. Gemainia. Pelan, seiring berjalannya waktu, kekayaan Bayu semakin bertambah. Usahanya maju pesat, tanah-tanah di desa mulai ia beli. Dan ia bahkan membangun rumah besar menggantikan rumah reyot warisan orang tuanya. Orang-orang desa makin kagum. Sebagian iri, sebagian lagi mulai curiga. Ada yang berbisik lirih, jangan-jangan Bayu meluk pesugihan. Tapi Bayu tidak peduli. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Apalagi setiap kali ia mencoba menolak, setiap kali ia merasa ingin berhenti, mimpi itu kembali datang. Wanita berambut panjang muncul, menuntutnya lagi. Dengan suara dingin, "Tumbal sabanjure kudu ana." Dan benar saja, tidak lama setelah itu, satu persatu orang terdekat Bayu mengalami musibah. Adiknya, Ratna, yang tinggal di desa sebelah tiba-tiba kecelakaan motor dalam perjalanan pulang kerja. Untungnya ia selamat, hanya luka ringan, tapi motornya hancur. Bayu mendengar kabar itu dengan wajah pucat. Ia langsung tahu, perjanjian gaib itu sedang menagih. Beberapa minggu kemudian, giliran Pak Joko, pemilik warung yang dulu sering memberi Bayu hutang. Pak Joko mendadak jatuh sakit. Badannya kurus kering dalam hitungan hari. Padahal tidak ada riwayat penyakit sebelumnya. Warga mulai panik, sebagian mengaitkan dengan santet. Pak Joko akhirnya meninggal dalam kondisi mengenaskan. Bayu semakin tertekan. Setiap kali ada orang terdekatnya yang terkena musibah,
Ia merasa tangannya sendiri yang berlumuran darah. Tapi di saat yang sama, uangnya semakin banyak, rezekinya tidak pernah putus. Hatinya terpecah dua, antara menyesal dan menikmati hasil kekayaan yang ia dapatkan. Malam-malam Bayu kini penuh mimpi buruk. Ia sering terbangun karena mendengar suara-suara aneh di kamarnya. Kadang suara tangisan, kadang suara langkah kaki. Bahkan pernah ia melihat bayangan hitam berdiri di pojokan kamar menatapnya. Suatu malam, ia kembali bermimpi berada di bawah kelambu hitam. Wanita itu muncul lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Kali ini wajahnya tampak lebih menyeramkan. Kulitnya mengelupas, darah menetes dari matanya. Ia berkata dengan suara parau, "Bayu, iki durung rampung. Sugihmu kudu dibayar terus. Luwih akeh nyawa, luwih akeh rejeki sing melebu." Bayu, dalam mimpi itu, "Aku wis ora kuat. Aku ora pengen anak tumbal maneh." Wanita itu hanya tertawa panjang. Suaranya menggema seperti ribuan orang menjerit bersamaan. "Wis telat Bayu, perjanjian iki ora aiso dibatalke. Yen kau ora gelem nairek tambal, awakmu diusing bakal ditarik." Bayu terbangun dengan tubuh gemetar. Ia menatap cermin, dan untuk sesaat, ia melihat bayangan wajah wanita itu menempel di belakang tubuhnya. Ia menjerit, lalu menutup cermin dengan kain. Sejak saat itu, hidup Bayu bagai mimpi buruk yang tidak ada akhirnya. Kikayon mem, ia dapat, tapi setiap kali uang datang, ada nyawa yang melayang. Ia menjadi paranoid. Setiap kali melihat orang terdekatnya, ia takut mereka akan menjadi korban berikutnya. Namun di sisi lain, ia juga semakin rakus. Semakin banyak uang yang ia terima, semakin sulit baginya untuk melepaskan semua itu. Orang-orang desa makin yakin bahwa kekayaan Bayu tidak wajar. Ada yang mulai menghindarinya, ada yang tetap mendekat karena ingin ikut kecipratan rejeki. Tapi bisik-bisik di balik punggung semakin keras. Bayu iku wis dudu wong biasa, wis dadi wong pesugihan. Bayu sering duduk sendirian di rumah barunya yang megah, tapi hatinya kosong. Malam-malamnya tidak pernah tenang. Setiap suara kecil membuatnya terlonjak, dan setiap mimpi buruk yang datang selalu mengingatkan tumbal selanjutnya harus ada. Ia sadar jalan yang ia pilih adalah jalan tanpa akhir. Kekayaan yang ia raih hanyalah umpan dari perjanjian kelam itu. Satu persatu orang yang ia sayangi akan hilang, sampai pada akhirnya mungkin dirinya sendiri yang akan jadi tumbal terakhir. Dan malam itu, ketika angin berhembus kencang dari arah hutan alas Purwo, Bayu kembali mendengar bisikan itu. Jelas di telinganya, "Bayu, tumbal sabanjure wis wayahe." Sejak tumbal-tumbal itu mulai jatuh satu persatu, Bayu sudah tidak bisa hidup tenang lagi. Semula ia pikir kekayaan akan membawa kebahagiaan, tapi yang datang justru rasa bersalah dan ketakutan yang tidak pernah berhenti. Malam-malamnya berubah menjadi penyiksaan batin. Setiap kali ia mencoba tidur, selalu ada suara tangisan lirih yang muncul di telinganya. Tangisan itu tidak lagi samar, melainkan jelas sekali, seperti ada seseorang tepat di sampingnya. Kadang suara itu berubah jadi jeritan, kadang jadi bisikan. "Bayu, tumbal, tumble." Awalnya Bayu mencoba mengabaikan, menutup telinganya dengan bantal, atau menyalakan radio karas-karas agar suara itu tertutup. Tapi percuma, suara itu tetap bisa menembus apapun, seakan berasal dari dalam kepalanya sendiri. Suatu malam, ketika tubuhnya lelah karena tidak tidur berhari-hari, ia melihat sesuatu yang lebih parah. Di sudut kamarnya, tiba-tiba muncul kelambu hitam. Tidak ada angin, tidak ada yang menggantung, tapi kelambu itu melayang-layang sendiri. Bayu menjerit, tubuhnya bergetar hebat. Ia menutup matanya, berharap itu hanya halusinasi. Namun ketika ia buka matanya lagi, kelambu itu sudah berada tepat di atas ranjangnya, seolah ingin menutup tubuhnya. Bayu terloncat dari ranjang, berlari keluar kamar. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar, keringat dingin bercucuran. "Gusti, tulung aku, aja nganti kelambu kui tekan omahku," ucapnya lirih sambil terisak. Sejak malam itu, kelambu hitam selalu muncul di kamarnya. Tidak setiap malam, tapi cukup sering untuk membuatnya tidak bisa tidur sama sekali. Ia mulai duduk semalaman di teras,
atau bahkan tidur di balai desa agar tidak sendirian di rumah. Namun anehnya, dimanapun ia berada, tetap saja suara tangisan itu mengikutinya. Tubuh Bayu makin kurus, pipinya cekung, matanya merah karena kurang tidur, kulitnya pucat, seakan semua darah tersedot keluar. Orang-orang desa mulai melihat perubahan drastis pada dirinya. Mereka berbisik, "Bayu saiki kok koyok wong lara. Apa jalaran kuwi balasan saka pesugihan sing digarap?" Harta yang ia miliki semakin menumpuk. Dagangannya sukses. Ladang yang ia beli menghasilkan panen melimpah. Bahkan ia sudah mulai mendapat tawaran untuk memperluas usahanya ke kota. Tapi setiap kali ia menyentuh uang itu, ia merasa jijik. Tangannya gemetar, seolah setiap lembar uang berlumuran darah. Bayu bahkan pernah melihat dengan jelas tumpukan uang di mejanya tiba-tiba basah dan merah, mengeluarkan bau amis menyengat. Ia menjerit, menjatuhkan semua uang itu ke lantai. Namun saat ia periksa kembali, uang itu tampak normal, kering, dan bersih. "Iki dudu rejeki, iki kutukan," katanya dengan suara parau. Hidup Bayu semakin kacau. Setiap malam, mimpi buruk datang tanpa henti. Ia selalu bermimpi berada di bawah kelambu hitam, dengan wajah-wajah orang yang sudah mati, muncul menatapnya dengan mata kosong. Mereka berbisik bersamaan, "Iki salahmu Bayu, nyawaku dadi tumbalmu." Bayu terbangun dengan jeritan, tubuhnya basah oleh keringat. Ia menangis, menutup telinganya, memukal-mukal kepalanya sendiri, berharap suara itu hilang. Tapi ia mencoba melawan, semakin keras suara itu menggema. Suatu malam Jumat Kliwon, ketika angin bertiup kencang dan bulan tertutup awan gelap, Bayu merasakan kehadiran sesuatu di dalam rumahnya. Lampu-lampu tiba-tiba padam, menyisakan kegelapan pekat. Dari kegelapan itu, terdengar suara langkah pelan, duk, duk, duk. Bayu bersembunyi di sudut ruangan. Tubuhnya gemetar. Dari kegelapan, muncul kelambu hitam lagi. Kali ini lebih besar, melayang seperti hidup. Dan dari balik kelambu itu, muncul sosok wanita yang pernah ia temui di hutan. Wajahnya kini semakin mengerikan. Matanya tidak hanya merah, tapi mengeluarkan cairan darah. Rambutnya berantakan penuh tanah. Mulutnya sobek hingga ke pipi. Wanita itu mendekat, suaranya serak namun tegas. "Bayu, saiki giliranmu. Tumbal wis cukup akeh. Nanging perjanjian ora aiso mungkasi ngono we." Bayu tersungkur, menangis, memohon ampun. "Aja mbak, aja tarik nyawaku. Aku ora kuat. Aku mong pengen urip luwih apik. Aku ora ngerti yen balasane ngene iki." Wanita itu tertawa lirih, tawanya serak dan panjang, menusuk ke dalam telinga. "Bayu, iki pilihanmu. Saka awal aku wis ngomong, ora ana ting gratis. Kowe sing milih dalan peteng. Saiki kudu siap balasane." Bayu menendak, wajahnya penuh air mata. Ia mencoba melawan, mencoba berdoa dengan menyebut asma Gusti Allah. Namun setiap kali ia membuka mulut, suaranya tercekat, lidahnya keluh. Hanya terdengar suara lirih tak jelas. Sementara wanita itu semakin mendekat. Tiba-tiba, dari arah luar rumah, terdengar suara kentongan dipukul bertalu-talu. Rupanya warga desa sedang ronda malam. Suara itu membuat sosok wanita itu berhenti sejenak, menatap tajam ke arah pintu. Ia lalu menoleh pada Bayu dan berbisik dengan suara dingin, "Wektumu isi ana, nanging orasu, maneh." Setelah ia lenyap bersama kelambu hitam yang ikut hilang begitu saja. Bayu terduduk lemas di lantai. Ia merasa hampir kehilangan nyawanya malam itu. Tubuhnya bergetar hebat, jantungnya berdetak kencang, dan keringat dingin mengucur deras. Ia tahu waktunya tidak banyak. Perjanjian itu akan segera menagih dirinya sendiri jika ia tidak memberikan tumbal lagi. Sejak malam itu, Bayu mencoba mencari jalan keluar. Ia mendatangi Mbah Sarwan lagi, berharap ada cara untuk menghentikan semua ini. Dengan suara gemetar ia bertanya, "Mbah, opo ana cara kanggo mecake perjanjian iki? Aku wis ora kuat maneh." Mbah Sarwan menatapnya lama, lalu menghela napas. "Berat, Bayu. Aku wis nglingkes saka awal, yen wis mlebu perjanjian karo kelambu irang, ora gampang metu. Kabeh sing wis kelakon, bakal ana balasane. Yen kowe pengen bebas, mung ana siji dalan, kowe kudu ngadepi dheweke maneh ing alas sing padah, lan ngadepi tumbal sing durung lunas." Bayu pucat pasi.
Ia tahu apa artinya itu. Ia harus kembali ke alas purwo, ke tempat kelambu hitam tergantung, dan menghadapi sosok wanita itu lagi. Tapi hatinya ciut. Bagaimana jika kali ini ia benar-benar ditarik? Bagaimana jika nyawanya habis di sana? Hari-hari berikutnya, Bayu semakin tertekan. Tubuhnya makin kurus, wajahnya makin pucat, matanya cekung dalam seperti orang yang sekarat. Orang-orang desa yang dulu kagum padanya kini mulai menjauh. Ada yang bahkan takut berdekatan dengannya, karena aura gelap yang mengikutinya terasa begitu kuat. Setiap lembar uang yang ia pegang terasa berlumuran darah. Ia sering melihat bayangan. Wajah sahabatnya Wawan, Pak Joko, dan korban-korban lain muncul di balik tumpukan uang. Mereka menatapnya dengan tatapan kosong penuh kebencian. Bayu menjerit, melempar uang itu. Tapi uang itu selalu kembali ada di rumahnya. Ia mulai hila. Kadang tertawa sendiri, kadang menangis keras di tengah malam. Suara tangisan dari kelambu hitam kini tidak hanya datang di malam hari, tapi juga siang hari, bahkan saat ia sedang bersama orang lain. Bayu sadar, harta yang ia punya bukan lagi rejeki, melainkan kutukan. Izin lari, tapi kemanapun ia pergi, bayangan kelambu hitam selalu mengikuti. Ia ingin bunuh diri, tapi setiap kali mencoba, ada suara yang menahannya. Suara wanita itu, ora aiso Bayu, nyawamu dueke aku saiki. Dan pada malam berikutnya, ketika bulan purnama menggantung pucat di langit, Bayu kembali mendengar bisikan itu di telinganya. Begitu dekat, begitu jelas. Wis wayahe Bayu, tumble sabonja kaudu. Malam itu, langit tampak gelap pekat, meski bulan purnama seharusnya bersinar terang. Awan hitam menggantung berat di atas desa, membuat udara terasa pengap dan menekan. Warga yang masih terjaga berbisik-bisik, sebab sejak beberapa hari terakhir, mereka sering mendengar suara kentongan bertalu di rumah Bayu. Padahal tak ada yang memukulnya, Bayu sendiri semakin tenggelam dalam ketakutan. Tubuhnya kian kurus, matanya cekung dalam, dan wajahnya pucat bagai mayat hidup. Di dalam rumahnya, ia tidak lagi merasa aman. Kelambu hitam itu muncul setiap malam, semakin tebal, semakin nyata. Kini ia bahkan tak lagi hanya melihat atau mendengar, tapi juga merasakan sentuhan dingin yang membekukan tulangnya setiap kali kelambu itu melayang mendekat. Suara perempuan itu tidak pernah berhenti membisiki telinganya. Bayu, saiki wayai, nyawamu sing dadi tumbal pungkasan. Suaranya lirih, tapi menusuk seperti pisau yang menggores jiwa. Bayu berusaha menutup telinga, berdoa, bahkan membaca ayat-ayat suci, namun lidahnya selalu keluh. Setiap doa yang keluar terdengar terpotong-potong, dan entah kenapa mulutnya kerap mengeluarkan suara aneh. Suara yang bukan miliknya. Orang-orang desa sudah jarang berani mendekat ke rumah Bayu. Mereka merasa ada hawa dingin menusuk setiap kali melewati halaman rumahnya. Beberapa bahkan bersumpah melihat bayangan kelambu hitam tergantung di jendela, bergoyang pelan meski angin sama sekali tidak bertiup. Astagfirullah. Ojo nganti mlebu kana, kui omah wis kebak lelembut, bisik seorang warga pada malam ronda. Bayu semakin putus asa. Ia tahu waktunya tidak banyak. Malam itu, Jumat Kliwon kembali datang. Malam yang selalu jadi titik balik dari semua kejadian mengerikan yang menimpanya. Udara semakin dingin, bahkan napasnya tampak keluar putih seperti asap. Ia duduk di lantai kamarnya, tubuhnya gemetar hebat. Tangannya mencengkeram kepalanya yang seakan mau pecah dari luar. Terdengar suara langkah pelan, disusul suara pintu yang berderit terbuka dengan sendirinya. Bayu menoleh, dan sekali lagi kelambu hitam itu sudah berada tidak lagi melayang jauh, tapi kini menutupi seluruh ruangan, menjuntai hingga menyentuh lantai. Dari balik kelambu itu, muncullah sosok wanita berambut panjang. Wajahnya hancur, matanya memerah, dan mulutnya terbuka lebar mengeluarkan suara tangis bercampur tawa. Bayu, iki wektu pungkasanmu, kowe ora iso lari maneh. Bayu, histeris, mundur hingga punggungnya menempel di dinding. Aja mbak, aku isi pengen urip. Aku isi pengen tobat. Tangisnya pecah, suaranya parau bercampur ketakutan, namun wanita itu hanya tersenyum miring. Senyum yang penuh kengerian. Ia melangkah pelan, setiap langkahnya membuat lantai kayu berderit seakan meratap. Kelambu hitam ikut bergerak bersamanya, merayapi dinding, langit-langit, hingga akhirnya menutupi Bayu sepenuhnya. Dalam sekejap,
ruangan menjadi gelap gulita. Bayu merasa tubuhnya tercekik, seakan ribuan tangan tak kasat mata melilit leher dan anggota tubuhnya. Ia berusaha meronta, tapi kekuatannya lenyap. Di tengah kegelapan itu, terdengar suara-suara lain, suara sahabatnya, keluarganya, bahkan orang-orang desa yang sudah mati menjadi tumbalnya. Mereka berbisik serempak, "Iki balasanmu, Bayu. Iki akibat saka keserakahanmu." Air mata Bayu mengalir deras. "Ampun, aku nyesel tenan." Suaranya hilang ditelan kelambu yang semakin rapat menutupi tubuhnya. Keesokan, desa digemparkan oleh teriakan seorang ibu yang kebetulan lewat di depan rumah Bayu. Ia melihat pintu rumah itu terbuka lebar, dan di dalamnya tampak sesuatu tergantung. Warga berlarian datang, dan yang mereka temukan membuat darah mereka membeku. Bayu tergeletak di lantai. Tubuhnya kokoh. Matanya melotot seakan melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ajalnya tiba. Tubuhnya tertutup rapat oleh kelambu hitam, seolah-olah kain itu tumbuh dari dalam rumah. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Beberapa mencoba mendekat, namun hawa dingin luar biasa membuat mereka mundur dengan gemetar. "Ya Allah, iki opo tenan?" bisik seorang bapak tua dengan wajah pucat. Kelambu hitam itu tampak nyata, tapi setiap kali ada yang mencoba menariknya, kain itu langsung berubah menjadi asap tipis, lalu kembali menutup tubuh Bayu. Hingga akhirnya, warga hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan bagaimana sosok Bayu benar-benar ditelan oleh kelambu itu, lalu hilang, lenyap tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah lantai kosong, dingin, dan bau anyir yang menusuk hidung. Sejak hari itu, nama Bayu hanya jadi cerita bisik-bisik di antara warga desa. Tidak ada yang berani masuk ke rumahnya lagi. Rumah itu dibiarkan kosong, perlahan lepuk, dimakan waktu. Namun banyak yang mengatakan, setiap malam Jumat Kliwon, masih terdengar suara tangisan dari dalam rumah itu. Ada pula yang mengaku melihat kelambu hitam tergantung di jendela, bergoyang pelan seakan menunggu korban baru. Ketakutan warga semakin menjadi-jadi. Mereka meyakini santet kelambu ireng bukan sekadar legenda, melainkan nyata adanya. Alas, tempat di mana Bayu pertama kali melakukan ritual, kini semakin ditakuti. Tidak ada lagi yang berani mendekat, bahkan untuk sekadar mencari kayu bakar. Para sesepuh desa berkata, kelambu ireng iku dudu sembarang lelembut, kui iblis, sing dadi perantara pesugihan. Sapa wei sing wani golek dalan petang, bakal ditarik dari tumbal. Kata-kata itu berulang kali disampaikan sebagai peringatan bagi siapa saja yang tergoda kekayaan instan. Namun bisik-bisik lain tetap ada. Ada yang berkata, kelambu itu masih menunggu orang berikutnya yang nekat datang dengan permintaan serupa. Ada pula yang bersumpah melihat sosok Bayu berjalan di jalanan desa pada malam hari. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan tubuhnya masih tertutup bayangan kelambu hitam. Seiring waktu, kisah Bayu menjadi semacam kutukan yang diwariskan turun-temurun. Orang tua selalu memperingatkan anak-anak mereka, ojo nganti kepincut pesugihan. Deloken Bayu, yurip sugih nanging matine sengsara. Alas Purwo tetap berdiri angker, menyimpan misteri yang tak pernah terungkap sepenuhnya. Dan kelambu hitam, santet kelambu ireng, masih menjadi momok menakutkan yang terus hidup dalam ingatan orang-orang. Bagi mereka, itu bukan sekadar kain, melainkan lambang keserakahan manusia yang dibayar dengan nyawa. Malam-malam di desa itu kini tak pernah lagi benar-benar tenang. Angin sering berembus membawa suara lirih seperti tangisan. Kedang ada yang melihat kelambu hitam terbang rendah di antara pepohonan, lalu lenyap begitu saja. Dan setiap kali itu terjadi, warga hanya bisa menutup pintu rapat-rapat, berdoa agar rumah mereka tidak menjadi tujuan berikutnya. Bayu sudah tiada, ditelan oleh perjanjian yang ia buat sendiri. Namun kisahnya tetap hidup, menjadi peringatan yang menegakkan bulu kuduk. Karena santet kelambu ireng masih ada, bersemayam di antara dunia yang kasat mata dan gaib, menunggu manusia lain yang cukup bodoh atau serakah untuk kembali mengulang kisah yang sama. Dan siapa tahu, mungkin kelambu hitam itu kini hanya menunggu di balik gelapnya malam, mencari pintu yang terbuka, mencari jiwa yang rapuh oleh godaan duniawi. Dan begitulah Winggetters, kisah malam ini telah usai. Semoga kalian menikmati setiap ketegangan dan misteri yang telah kita selami bersama.
Ingatlah, di setiap sudut yang gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jaga diri kalian baik-baik, selalu waspada, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Lawana Winkit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berani Wingwriters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.